Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Ismail dengan NIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan murabaha. Jadi, apa sih pembiayaan murabaha itu? Pembiayaan murabaha merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia. Murabaha adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Sistem ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap lebih transparan, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba. Pada penjelasan kali ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan murabaha pada Bank Syariah Indonesia, meliputi pengertian, mekanisme, manfaat, risiko, serta perkembangannya dalam industri perbankan syariah. Dari analisis menunjukkan bahwa pembiayaan murabaha memiliki peran penting dalam perbankan syariah karena memberikan keuntungan yang stabil bagi bank dan kepastian cicilan bagi nasabah. Selain itu, akad murabaha juga memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun, pembiayaan murabaha masih menghadapi beberapa kendala seperti risiko gagal bayar, persaingan dengan bank konvensional, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan syariah. Nah, kita lanjut ke latar belakangnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Sistem perbankan syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam bank syariah adalah pembiayaan murabaha. Pembiayaan murabaha merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad ini juga dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena konsepnya mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Di Indonesia, pembiayaan murabaha menjadi produk unggulan dalam berbagai bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia. Produk ini digunakan untuk pembelian rumah, kendaraan, kebutuhan konsumtif, hingga modal usaha. Tingginya penggunaan pembiayaan murabaha menunjukkan bahwa akad ini memiliki peran penting dalam perkembangan industri perkembangan syariah. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan murabaha juga memiliki beberapa tantangan seperti risikonya pembiayaan macet, persaingan dengan bank konvensional, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap pembiayaan murabaha penting dilakukan untuk memahami mekanisme, manfaat, serta kendala dalam penerapan di Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini juga ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penjelasan kali ini yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabaha? Kedua, bagaimana mekanisme pembiayaan murabaha pada Bank Syariah Indonesia? Yang ketiga, apa manfaat pembiayaan murabaha bagi bank dan nasabah? Keempat, apa saja sih resiko dan tantangan pembiayaan murabaha? Nah, tentu aja dari rumusan masalah di atas, ada tujuan penulisannya juga. Nah, penulisannya itu yang pertama, untuk mengetahui pengertian pembiayaan murabaha. Yang kedua, untuk memahami mekanisme pembiayaan murabaha pada Bank Syariah Indonesia. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui manfaat pembiayaan murabaha. Nah, yang keempat,
untuk mengetahui risiko dan tantangan dalam pembiayaan murabaha. Nah, langsung aja kita masuk ke pokok penjelasan pada kali ini. Yang pertama itu pengertian pembiayaan murabaha. Dalam perbankan syariah, murabaha adalah akad jual beli antar bank dan nasabah dengan menyebut harga barang serta keuntungan yang diperoleh bank. Nah, keuntungan tersebut disepakati di awal akad sehingga memberi kejelasan bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok atau dealer, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sesuai margin keuntungan yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Pembiayaan murabaha berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Pada bank konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga pinjaman yang dapat berubah sesuai kondisi tertentu. Sedangkan dalam murabaha, keuntungan bank telah ditentukan sejak awal sehingga cicilan nasabah bersifat tetap sampai akhir masa pembiayaan. Karena sistemnya sederhana dan mudah dipahami, murabaha menjadi salah satu produk pembiayaan paling dominan di Bank Syariah Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pembiayaan murabaha. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabaha dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengajuan pembiayaan. Nah, di sini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli barang tertentu, misalnya kendaraan, rumah, dan peralatan usaha. Nah, yang kedua, analisis kelayakan. Bank melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam membayar cicilan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pendapatan, kerjaan, usaha, dan riwayat keuangan nasabah. Yang ketiga, pembelian barang oleh bank. Jika permohonan disetujui, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pasok atau dealer. Lalu yang keempat, akad murabaha. Setelah barang dimiliki bank, dilakukan akad jual beli dengan nasabah. Dalam akad tersebut, dijelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, jangka panjang, dan jumlah cicilan. Nah, yang terakhir, pembayaran cicilan. Nasabah membayar cicilan sesuai jadwal yang telah disepakati hingga pembiayaan selesai. Jadi di sini tuh contohnya seperti seorang nasabah ingin membeli motor seharga 20 juta. Bank membelikan motor tersebut lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga 25 juta yang dibayar secara cicilan selama 3 tahun. Jadi selisih harga tersebut merupakan keuntungan bank. Selanjutnya, ada analisis pembiayaan murabaha pada Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan murabaha memiliki peranan penting dalam perkembangan Bank Syariah Indonesia. Sebagian besar pembiayaan pada bank syariah masih didominasi oleh akad murabaha karena dianggap lebih aman dan memiliki resiko yang lebih kecil dibanding akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, di sini ada dua analisis pembiayaan mudharabah. Nah, pertama itu ada analisis dari sisi banknya. Bagi bank syariah, murabaha memberikan keuntungan yang relatif stabil karena margin keuntungan sudah ditentukan sejak awal akad. Resiko kerugian juga lebih mudah dikendalikan karena bank mengetahui secara pasti jumlah pembayaran yang akan diterima. Selain itu, proses administrasi murabaha lebih sederhana dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini membuat bank lebih banyak menawarkan produk murabaha kepada masyarakat. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap pembiayaan murabaha dapat membuat fungsi bank syariah terlihat hampir mirip dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan akad lain agar sistem ekonomi syariah dapat berjalan lebih optimal. Nah, selanjutnya yang kedua, ada analisis dari sisi nasabah.
Dari sisi nasabah, pembiayaan murabaha memberikan kepastian jumlah cicilan sehingga memudahkan perencanaan keuangan. Nasabah juga merasa lebih nyaman karena transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih menganggap margin keuntungan murabaha hampir sama dengan bunga pada bank konvensional. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad syariah. Selanjutnya ada manfaat dari pembiayaan murabaha. Di sini manfaatnya bagi nasabah, yang pertama itu cicilan tetap sama hingga akhir pembiayaan. Kedua, transaksi lebih transparan karena harga pokok dan keuntungan diketahui bersama. Ketiga, sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menggunakan bunga. Yang keempat, membantu memenuhi kebutuhan konsumsi maupun usaha. Bagi bank sendiri, manfaatnya yang pertama, memberikan keuntungan yang stabil. Yang kedua, resiko relatif lebih rendah. Yang ketiga, menjadi produk yang banyak diminati masyarakat. Yang keempat, mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Walaupun memiliki banyak manfaat, pembiayaan murabaha juga memiliki beberapa resiko dan tantangan. Jadi, risiko dan tantangan dari pembiayaan murabaha, yang pertama itu risiko gagal bayar, di mana nasabah dapat mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan dan modal lebih besar. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat. Di sini masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara margin murabaha dan bunga bank konvensional. Yang keempat, risiko penurunan nilai barang. Barang yang menjadi objek pembiayaan dapat mengalami penurunan pasar. Untuk mengatasi risiko tersebut, bank syariah perlu meningkatkan pengawasan pembiayaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem keuangan syariah. Jadi, studi kasus pembiayaan murabaha pada bank syariah di Indonesia dapat dilihat pada produk pembiayaan rumah atau KPR syariah yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli rumah tanpa menggunakan sistem bunga. Salah satu contohnya adalah produk pembiayaan rumah berbasis syariah yang pernah diterapkan oleh BNI Syariah dan saat ini menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia. Dalam kasus tersebut, seorang nasabah ingin membeli rumah dengan harga sekitar 350 juta, tetapi belum memiliki dana yang cukup untuk membayar secara tunai. Nasabah kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank syariah menggunakan akad murabaha. Setelah menerima pengajuan tersebut, pihak dari bank melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kemampuan finansial nasabah, seperti pendapatan bulanan, pekerjaan, serta kemampuan membayar cicilan setiap bulan. Setelah dinyatakan layak menerima pembiayaan, bank membeli rumah tersebut dari pihak developer dengan harga asli 350 juta. Selanjutnya, bank menjual kembali tersebut pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, misalnya sekitar 450 juta. Selisih antara harga beli dan harga jual tersebut merupakan keuntungan atau margin yang diperoleh bank. Harga jual tersebut sudah disepakati bersama sejak awal akad sehingga tidak akan berubah sampai akhir masa pembayaran. Nah, dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabaha memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi bank, murabaha memberikan keuntungan yang stabil dan risiko yang relatif lebih kecil. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan murabaha membantu memperoleh rumah dengan cara yang sesuai prinsip syariah dan cicilan yang lebih pasti. Namun, pembiayaan ini juga memiliki resiko, seperti kemungkinan nasabah telat membayar cicilan atau terjadinya pembiayaan macet apabila kondisi ekonomi nasabah menurun. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan pembiayaan murabaha merupakan salah satu produk utama
dalam perbankan syariah Indonesia. Akad ini menggunakan sistem jual beli dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati di awal transaksi. Murabaha merupakan produk yang paling banyak digunakan karena mekanismenya sederhana, transparan, dan mudah dipahami masyarakat. Dalam praktiknya, pembiayaan murabaha memberikan manfaat bagi bank maupun nasabah. Bagi bank sendiri, murabaha memberikan keuntungan yang stabil dan resiko yang relatif rendah. Sedangkan bagi nasabah, murabaha memberikan kepastian jumlah cicilan dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, pembiayaan murabaha juga memiliki beberapa kendala, seperti risiko pembiayaan macet, persaingan dengan bank konvensional, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan inovasi produk agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat semakin baik. Nah, saran dari saya, bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan syariah. Selain itu, pengembangan produk berbasis akad lain juga perlu dilakukan agar sistem perbankan syariah tidak hanya bergantung pada pembiayaan murabaha. Masyarakat juga diharapkan lebih memahami konsep ekonomi syariah, sehingga dapat menggunakan layanan keuangan syariah secara lebih optimal. Nah, sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.